Makanya ciri orang yang bertakwa manhumul muttaqun alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaidha. Kadhimin itu dari kata kadhimah. Kalau kadhimah itu artinya termos. Termos itu kan sifatnya menahan, Mbak, menahan panas. Wal kadhiminal ghaidha, setelah dia bisa menahan amarahnya, wal afina 'anin nas. Allah memerintahkan kita, kalau ingin kamu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah memberikan maaf. Hakikat meninggal dunia itu adalah hanya meninggalkan dunia menuju alam barzakh. Seringkali zuhud itu salah dimaknai. Jadi zuhud itu seolah-olah kita nggak boleh kaya. Zuhud itu seolah-olah kita disuruh hidup yang manusia, al-khalqu, komunitas juga bisa mengganggu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Gerakan makmum nyalin imam pingkali. Maka kemudian sejatinya jenengan kalau kurban sapi itu tidak harus jantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, pagi ini di waktu yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berkenan untuk melimpahkan segala curahan rahmat berupa nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah takdirkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Tentunya ini adalah buah dari keimanan dan ketakwaan yang saat ini masih Allah perkenankan untuk melekat di hati kita semua. Salawat beriringkan salam senantiasa kita junjungkan pada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala uswah hasanah dan perjuangan beliau beserta para sahabat. Kita sampai saat ini bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya ketakwaan, yang itu teraplikasikan, terrealisasikan dengan ukhuwah Islamiyah, sesuai dengan nama masjid kita. Ukhuwah Islamiyah yang menyatukan kita, baik itu kehidupan dunia maupun kelak. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah berkenan untuk menyatukan kita kembali di akhirat, tentunya di surga Allah yang paling baik. Ya, kalau hadiah terbaik itu adalah nanti Allah itu berkenan untuk menunjukkan mukanya ke kita. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang muslim nanti ketika
wafat, kemudian yaumul hisab, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang di situ Allah berkenan untuk menunjukkan mukanya kepada kita semua. Maka kalaulah kita menginginkan hadiah yang terindah seperti itu adalah akumulasi pahala-pahala yang kita laksanakan, yang kita kumpulkan di dunia, yang mana itu sifatnya nanti akhirat nih Bapak Ibu. Pahala itu nanti sifatnya akhirat. Sedangkan konfirmasi daripada pahala yang kita dapatkan itu yaitu ketika sakaratul maut. Jadi untuk mengkonfirmasi, Allah itu mengkonfirmasi bagaimana nanti kelak nasib kita di akhirat. Itu lewatnya sakaratul maut. Apakah nanti malaikat yang menghampiri kita membukakan sayap kanannya, menunjukkan hadza maqamuk fi jannatin na'im. Sampai-sampai ketika diperlihatkan tempat makom dia nanti ketika di surga, saking senangnya dia tidak bisa berucap, hanya sekedar melepas senyum sebelum nyawa itu hilang dari jasadnya. Itulah ketika kita melihat para syuhada, orang-orang jujur, orang-orang yang sabar semasa hidupnya ketika meninggal. Banyak orang yang bilang, oh, meninggalnya baik, senyum. Mengapa? Karena dia dilihatkan, ada maqamuk, ini tempatmu nanti di surga ketika malaikat itu mencabut nyawa. Beda nanti dengan yang sebelah kiri. Ada maqamuk fi nari jahannam. Ini adalah maqammu, tempatmu nanti, yaitu di neraka jahanam. Seketika itu dia kaget, takut. Karena takut yang luar biasa itu diekspresikan. Seakan-akan dia kaget dengan apa yang akan menimpa dirinya. Maka terkadang matanya terbelalak ke atas, mulutnya mengangah ke atas, tidak mau ditutup. Ini salah satu bentuk daripada konfirmasi pahala yang dikumpulkan ketika kita beramal di dunia. Sedangkan di dunia itu adalah ladang untuk meraih keberkahan hidup. Nah, maka salah satu bentuk kita berikhtiar di antara selain kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, di antaranya yang lain adalah bermuamalah dengan manusia. Nah, pagi ini insyaallah kita akan menuntaskan hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang bab kesabaran. Nah, kalau dihitung sama Abah Tatang niku udah episode ke-10. Episode ke-10 ini akhir insyaallah. Jadi ada sisa-sisa hadis di bab sabar ini, karena paling panjang sekali bab sabar. Ya, bab sabar paling panjang, hadisnya paling berat, tapi timbangannya paling besar. Bahkan ajruhu ghairu hisab gitu. Pahalanya tuh tidak terhitung, dan bahkan sudah disiapkan sama Allah pintu-pintu surga mana saja yang bisa dimasuki sama orang-orang yang sabar. Bukan hanya itu, ketika buka pintu disambut sama bidadari, ini kata Rasulullah gitu. Nah, sebelum kita memasuki hadis, mari kita memohon kepada Allah dengan wasilah kita ngaji pagi hari ini, mudah-mudahan barokah dari mualliful kitab, ya. Karena keberkahan itu ada ketika kita bergerak. Maka pergerakan mualliful kitab adalah apa yang sudah saat ini akan kita kaji, dan mudah-mudahan dari kajian ini Allah turunkan ketenangan di hati kita semua. Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan juga maghfirah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan segala macam kebaikan untuk kita semua, khususnya jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, hingga Allah datangkan orang-orang yang baik, rezeki-rezeki yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik, hati-hati yang baik, rezeki-rezeki yang baik, tetangga-tetangga yang baik, serta para muhsinin yang baik. Mudah-mudahan yang sakit Allah jadikan penyakitnya itu sebagai pelebur dosa.
dan Allah lekas berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang bermasalah dengan hutang piutang, mudah-mudahan Allah lekas beri jalan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang saat ini sedang kondisi sempit hatinya, Allah lapangkan hatinya, Allah sabarkan hatinya. Dan yang saat ini sedang ada masalah keluarga, mudah-mudahan Allah bantu untuk menyelesaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada hadis nomor 21 dari bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala laysha syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ati, bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang menang, yaitu bis-sur'ati, yaitu yang menang ketika dia berkelahi, atau yang dia bisa mengutarakan amarahnya, dia yang bisa marah-marah di depan orang. Laisa syadidu bis-sur'ati, bukan begini yang dimaksud orang yang menang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan orang yang menang? Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang menang di sisi Allah dan Rasulullah itu adalah mereka-mereka yang yamliku nafsahu 'indal ghadab, mereka yang bisa memiliki hatinya atau memiliki jiwanya, yang artinya bisa menahan amarahnya ketika mereka marah. Marah itu kalau dalam bahasa Arab ada dua bahasa. Yang pertama ghadab, yang kedua ghaid. Nanti ada bab tentang ghaid. Kalau ghadab marah yang tidak mencapai puncak, tapi kalau ghaid itu sudah tidak bisa terbendung. Ibarat kata kalau air minum ini ketika kita tekan, nah ini marahnya seperti ini. Ketika kita lepas, marah itu langsung keluar. Nah, tersirat air yang ada dalam botol ini, Bapak. Jadi kata Rasulullah, ketika engkau bisa untuk meluapkan amarahmu, ya, kalau menurut hati kita itu bisa lega ketika marah itu bisa kita lampiaskan. Nah, tapi kata Rasulullah tidak. Orang yang menang itu adalah ketika dia bisa menahan, yamliku nafsahu, menahan amarahnya, nafsunya, indal ghadab. Lalu apakah marah itu boleh? Marah itu boleh. Selagi marah, ketika kita marah kepada anak kita, marah kepada pasangan kita, marah yang tidak kehilangan daripada akal sehat kita. Limadha? Kenapa? Li'annal ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadamah. Marah itu yang terselimuti oleh hawa nafsu, itu awalnya adalah kegilaan. Kenapa? Karena kehilangan daripada akal sehat. Tapi kalau kita marah dalam mengkondisikan sesuatu, marah ketika agama kita dicaci maki, marah ketika saudara sesama muslim kita disakiti, boleh. Tapi yang tidak sampai pada kehilangan akal sehat ketika kita melampiaskan marah itu. Jadi marah, bahasanya marah yang tersandiwarakan, yang masih bisa terfikirkan. Bukan sampai ketika dia marah terlampiaskan, dia merasa puas tapi akhirnya penyesalan. Nah, ini yang marah yang tidak boleh oleh Rasulullah, yang tidak boleh kita lakukan. Gitu.
Al-ghadab awwaluhu junun wa akhirun nadamah. Orang yang marah itu ketika dia sudah lupa dengan dirinya, maka yang pertama dia itu gila, yang kedua dia akan menemukan yang namanya penyesalan. Makanya innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu pasti akan memerintahkan pada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini hadis yang pertama. Insyaallah nanti ada 5 hadis, Pak. Ya, jadi as-sur'ah itu adalah ketika dia merasa marahnya itu terlampiaskan betul-betul. Nah, ini tidak disukai oleh Rasulullah. Maka orang yang menang di hadapan Allah dan Rasulullah adalah ketika dia marah, dia bisa menahan nafsu untuk menjadi gila tadi, menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dia bisa menahan amarahnya ketika dia marah, terlampiaskan dengan baik. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Sulaiman ibni Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari sahabat Sulaiman ibni Surad. Dia berkata bahwa aku sedang duduk bersama Rasulullah dalam sebuah majelis. Wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Jadi ketika kami duduk bersama Rasulullah dalam satu majelis, ada 2 orang, warajulani, 2 orang laki-laki, yastabbani ini saling mencaci maki, saling mengolok-olok. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, sampai salah satu di antara mereka itu wajahnya sampai merah sekali saking marahnya. Wanfakhat audajuhu, dan sampai terlihat urat lehernya. Nah, jadi mukanya merah, kemudian urat lehernya itu sampai kelihatan. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah melihat 2 orang yang sedang caci maki ini, padahal beliau sedang menyampaikan sesuatu di situ. Lalu Rasulullah berkata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Rasulullah kemudian menyampaikan di depan para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Yang mana sebuah kalimat ini ketika engkau mengatakannya, la dhahaba anhu ma yajidu, seketika itu akan pergi dari apa yang saat ini sedang engkau temui. Apa itu ya Rasulullah? Law qala, ketika engkau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajidu. Nah, jadi Rasulullah ketika beliau mengingatkan para sahabat dalam sebuah majelis, di belakang mungkin sedang berselisih atau sedang menghina satu sama lain, ada perselisihan di antara kedua sahabat di belakang, Rasulullah serta-merta tidak menghentikan kajiannya. Stop, itu didamaikan dulu gitu, atau disebutkan. Nah, tidak seperti itu. Rasulullah justru menyampaikan sebuah perkara lewat pesan ketika beliau memberikan kajian itu. Perkara atau perkataan, ketika engkau marah lalu engkau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajidu. Nah, para sahabat karena dulu keyakinan dengan Rasulullah sangat kuat sekali, maka mereka berdua mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian hilanglah marahnya di antara kedua orang yang berselisih ini. Nah, innan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan marah dalam diri kita. Kenapa harus ta'awudz? Karena al-ghadab. Nah, al-ghadab itu adalah salah satu cara setan itu masuk ke dalam diri kita dan nafsu kita. Maka Rasulullah menyarankan ketika ada nafsu untuk marah dan melampiaskan kemarahan itu, awal yang paling pertama diajarkan oleh Rasulullah ta'awudz. Ya, ta'awudz ketika sudah mulai, wah ini sudah mulai nih, sepertinya amarahnya sudah mulai nih. Langsung ngomong a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ada hadis yang lain, ketika engkau berdiri, kalau masih marah maka wudhulah.
tawaddo. Kemudian ketika wudhu kok masih marah lagi, duduk. Cara Rasulullah itu sangat lembut sekali. Nggak bisa duduk, berbaring. Habis itu diam. Oh masih susah lagi, nggak, pergi dari situ gitu ya. Pergi dari tempat itu sehingga kita tidak menemukan perselisihan lagi. Nah, tapi yang dipesankan di sini bahwa poin pertama adalah ketika amarah itu sudah mulai terasa ingin naik, ciri-cirinya adalah ada rasa ingin membalas atau rasa ingin melampiaskan kemarahan itu yang mendekati kehilangan akal sehat kita. Nah, itu baru ta'awwadz billah. Nah, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan karena setan akan masuk di situ. Ketika kita layani, kita mulai menggerakkan hati, maka setan bisikannya sudah mulai masuk. Ayo terus, gaskan, ngoten Mbak. Gaskan gitu. Sampai kapan? Sampai setan juga puas. Ya. Setan puas, nafsu kita puas, tapi setelah itu kita menemukan yang namanya an-nadamah. Apa itu? An-nadamah itu adalah rasa kecewa di akhir. Ya Allah, tahu gitu kenapa saya begini. Biasanya begitu Pak. Nah, sekarang kan kita sering lihat ya berita-berita itu, anak dibunuh orang tuanya, orang tua dibunuh anaknya hanya karena masalah sepele. Nah, itu napa mergo mboten ngaji ngoten. Kalau ngaji nggak mungkin Pak ya. Oh, eling. Pokoknya kalau sudah mulai serut, mulai naik ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ngoten nggih Ibu nggih. Ya, Bapak juga sama. Sudah punya kesempatan ini untuk menyerang Ibu gitu nggih. Nah, ditahan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu nggih. Ibu kayak Bapak marah Bu, itu dipegang dadanya Bu. Bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah tambah ngamuk Bu. Bapak juga sama Pak. Kalau Ibu wis ngroweng mulai kerja ngoten nggih. Oh, langsung Pak pegang ubun-ubunnya. Cek a'udzubillahi minasyaitonir. Wah iki paling urane Satilman iki. Sama-sama kita mencoba. La taqdab, waduh. Kan ada hadis yang lain Bu ya. Bapak ya. La taqdab walakal jannah. Wah. Jangan marah, bagimu surga. Langsung Pak, cep. Paling ngeroweng Pak, tenburi. Oh, Masya Allah. Itu nggih. Ini adalah nilai kesabaran yang dimunculkan ketika kita menahan amarah atau emosi yang ingin meletup-letup dan memuncak. Nah, disitulah puncak nilai kesabaran kita akan ditampakkan oleh Allah. Lalu hadis yang selanjutnya, ini semuanya masih berhubungan. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal hur al-'ain ma sya'a. Rawahu Abu Dawud. Hadza haditsun hasan. Jadi ini hadisnya hasan dari Mu'adz ibn Anas radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man kadhama ghaidan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ada ghadab, ada ghaid. Nah, kalau ghaid ini marah yang meletup-letup dan sudah tidak bisa ditahan. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Nah, itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh. Disambungkan, diteruskan dengan hadis ini maknanya, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang bisa meredam kemarahan, yang ini marahnya bukan marah biasa, sudah meletup-letup, sudah pengen diomongkan aja. Bahasanya kalau wong Jawa Timur ini lek pengen misuh kari misuh gitu Pak ya. Nah, sudah puncak sekali, tapi dia bisa menahan, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, dan dia mampu untuk mengendalikan puncak kemarahan itu
Kata Rasulullah, da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik. Maka Allah akan jadikan orang yang seperti ini itu nanti terkenal, Pak. Ala ru'usil khalaik, orang yang terkemuka nanti di akhirat. Nah, ini yang bikin ibu-ibu cemburu nanti. Jadi kalau bapak-bapak bisa menahan amarah, nah, emosi yang meletup-letup, entah itu ke anaknya, tapi dalam tanda kutip Bapak ya, bukan berarti tidak boleh marah. Boleh marah dalam tanda kutip, kita dalam rangka mendidik, dalam rangka kita itu membentuk anak kita, boleh. Tapi jangan sampai marah itu sampai kita melepas daripada akal sehat kita. Ditempiling gitu ya, dibanting, sampai intinya sampai tangan dan kaki kita itu melayang. Ya, tidak boleh seperti itu. Ini sudah marah yang sudah kelebihan daripada batasnya. Mohon maaf, sampai anak itu mungkin kabur, bahkan naudzubillah sampai punya trauma. Ya, kalau saya boleh jujur, saya ini punya trauma dulu ketika kecil. Tapi alhamdulillah dengan dewasanya waktu setelah menikah, trauma itu hilang. Dulu orang tua kita mungkin sering mukul, kemudian sering nempeleng, ya bahkan sapu itu bisa habis 3 gitu. Kalau orang bilang ya itu yang membentuk kita sekarang, betul. Tapi kalau anak sekarang Pak digitukan, oh jenengan bisa-bisa dikasih sapu lagi Pak. Nah, kita harus paham dengan kondisi ini. Anak kita tidak bisa seperti kita dulu. Terus kita juga tidak bisa mengeluhkan bahwa wah saya gak kok biyen. Nggak bisa Pak. Jenengan bandingkan seperti itu, anak akan balas nanti. Ya wes lapo dadi bapakku. Bisa jadi anak akan membalas begitu. Itu generasi milenial dan Gen Z saat ini begitu. Makanya dulu Khalifah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman saat ini seperti apa, ya itulah yang dididik. Bahkan anak-anak kita ini ke depan musuhnya itu bukan sama seperti kita dulu. Kita tidak nyangka Pak ada pekerjaan-pekerjaan baru seperti saat ini. Bahkan pendidikan itu juga berubah. Jangan tahu kasus yang baru ya. Guru yang terlaporkan menganiaya anaknya seorang polisi gitu ya, dipermasalahkan. Sekarang lihat akibatnya dari itu, anak si polisinya tidak bisa sekolah. Mau sekolah di mana? Beritanya sudah viral seperti itu. Nah, gurunya juga mungkin saking malunya orang tuanya, gurunya itu mau dibantu itu tidak bisa. Sampai camatnya dicopot, mobilnya ditembak. Sampai seperti itunya Pak. Model murid saat ini seperti itu. Bukan faktor anaknya, tapi faktor orang tuanya. Pengennya nyayangi, tapi nyayanginya kelebihan. Anak itu dimanja, mungkin guru-guru, kalau di sini ada yang profesinya guru, akan merasa anak yang terlalu dimanja sama orang tua, cara mendidiknya juga berbeda Pak. Begitu juga anak yang gak kereken sama orang tuanya. Nah modelnya seperti apa Pak? Anak-anak pang yang pinggir jalan itu Pak. Jangan tahu kalau gandol truk. Anak-anak pang itu bukan anak yang miskin loh Pak. Itu anaknya orang kaya. Mohon maaf, ponakan saya itu terjebak dalam pergaulan seperti itu. Ketika bapaknya ngecek, anak ini kok gak pernah pulang sampai sebulan 2 bulan. Dicek rambutnya pang, ada tindiknya, ikut pakaian-pakaian yang begitu. Dicek ke rumah temennya, ternyata anaknya orang kaya. Tapi dia tidak pernah menemukan kebahagiaan bersama orang tuanya. Ini Bapak. Nah ini koreksi ya, refleksi untuk diri kita semua. Kita yang sibuk kerja, mengumpulkan harta, dengan punya niatan awal dulu, mudah-mudahan punya banyak uang, bisa membahagiakan keluarga. Nah sekarang jenengan punya harta yang banyak, mengumpulkan uang banyak, tapi kalau jenengan tidak menemukan kebahagiaan setelah jenengan mengumpulkan uang banyak itu tadi, tandanya tidak ada keberkahan dalam harta jenengan. Coba jenengan cek. Jenengan itu nyari banyak uang, itu untuk apa? Untuk siapa?
Kalau jenengan tidak menemukan kebahagiaan dengan banyaknya harta jenengan, tandanya tidak ada keberkahan dalam rezeki jenengan. Jenengan tanya sama anak-anak jenengan, tanya sama cucu-cucu jenengan itu sekali-kali, Pak, adik, jenengan bahagia nggak di rumah? Ini pertanyaan yang jarang sekali dilontarkan oleh orang tua. Sedangkan kami yang di sekolah, karena saya guru, Pak, kami menemukan masalah-masalah itu di sekolah. Hampir 100% anak yang bermasalah di sekolah karena dia punya masalah di rumah. Nah, jenengan yang guru coba ditelusuri. Gitu nggih? Nah, ayo. Makanya jenengan itu tidak bisa menyerahkan pendidikan full di sekolah, boten saged. Pulang ke sekolah. Nah, sekarang anak-anak itu full day. Pulang jam pinten, Pak? 3:30. Jam 4 TK mawon pulangnya sudah 12:30. Loh, gitu nggih. Pendidikan karakter yang paling besar itu ada di rumah. Makanya kalau jenengan bilang, "Oh, anakku ndablek tak pondokno," ya salah. Yang di pondokno harusnya orang tuanya dulu. Bapak ibu nih di pondok sik. Harusnya begitu, Pak. Kenapa? Permasalahan anak dituntaskan dengan menuntaskan masalah orang tuanya. Nah, gitu. Mau masalah apapun itu, mohon maaf, sampai masalah LGBT, asusila yang ada di sekolah pun berawal dari orang tua, bukan anak. Gitu nggih. Nah, ini nanti ada ilmunya parenting sendiri, Pak. Karena kita bahasnya bab sabar. Ya, kalau bab parenting nanti beda lagi. Nah, kasihan anak-anak kita saat ini. Tantangannya itu bukan hanya tantangan seperti kita, tapi teknologi. Robot sudah semakin diciptakan, lapangan kerja akan semakin sempit, gitu ya. Nah, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu mau jadi apa nanti? Mohon maaf, sekarang ada berita manusia cloning, gitu ya. Ada manusia cloning yang sudah tumbuh dewasa, umurnya sudah 21 tahun. Nah, harapan dari pemimpin dunia itu, orang yang ingin memimpin dunia itu adalah populasi manusia dihabiskan. Kenapa? Karena manusia susah diatur, Pak, menurut dia. Makanya manusia itu dikurangi populasinya. Nah, akan ada muncul manusia cloning. Beritanya sudah banyak, Pak. Itu. Nah, bagaimana dengan nasib anak cucu kita ke depan? Nah, nanti ada hadisnya lagi. Gitu, oke? Nah, di sini barang siapa yang bisa menahan marah, intinya ke anak, Pak, mulailah jalin komunikasi yang baik. Jangan mudah marah sama anak. Anak kita itu jadi usia emasnya jangan sampai ada luka yang membuat dia nanti akan trauma di usianya di atas 7 tahun sampai dia dewasa. Jangan sampai ada perkataan yang dia ingat sampai dia dewasa. Bahasanya, Pak, mohon maaf, jangan sampai dia nanti balas dendam dengan jenengan. Walaupun mungkin kita bilang, "Enggak apa-apa, saya berikan pendidikan itu baik untuk dia." Belum tentu, Pak. Bisa saja jenengan itu enggak dapat doa dari anak jenengan. Saking marahnya. Bahkan sampai ada yang anak itu enggak mau makamkan orang tuanya. Saking jengkelnya sama orang tuanya. Itu adalah trauma yang dimunculkan ketika dia masih kecil. Ya, kalau saya pulang 3:30 tak suruh, udah enggak apa-apa, main aja. Biar tuntas dulu dia. Ya. Masa bermainnya biar tuntas. Kapan belajarnya? Ketika dia sudah minat. Nah, tugas kita mengarahkan. Kenapa sih kok kita harus belajar? Kenapa sih kok kita harus menuntut ilmu? Tugas kita itu, Pak, sebagai fasilitator. Bukan menjadikan. Nah, bukan menjadikan. Kita ini tidak mampu menjadikan anak kita sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena hakikatnya mereka adalah makhluk sama seperti kita, yang kita ini dinasabkan atau ditakdirkan untuk menjadi orang tua mereka. Andaikan mereka mau bertanya, untuk ibu-ibu nih, anak itu misalkan, jenengan tanya, aslinya kamu ini mau nggak dilahirkan dari rahimnya mama? Nah, ketika dia bisa berbicara itu sama Allah, dia akan bilang, "Ya Allah, aku gak gelem, ya Allah. Pengennya ibuku sing soge," gitu nggih. Gitu. Sabar, wis soge, sabar. Penyayang. Wah, lengkap sudah. Pengennya anak akan begitu. Nah, tapi di balik itu ada hikmah. Kenapa Allah titipkan anak-anak yang model-model anak-anak kita itu kepada kita?
Gitu nggih. Ya. Jadi munculkanlah rasa kasih sayang, ajarkan mereka sabar, kenalkan mereka kepada Tuhan. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa ya ibu? Jangan cuma jenengan habiskan masa jenengan itu untuk meraup keuntungan yang banyak, tapi jenengan tidak menemukan kebahagiaan dari keuntungan itu. Maka sekarang rumusnya, rezeki itu bukan banyaknya, tapi rezeki itu seberapa berkahnya untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Nah, makanya kalau lagunya Wali itu kan hidup indah bila meraih berkah. Nah, itu nggih. Kemudian masuk kepada yang tadi, Allah jadikan orang yang bisa menahan amarah itu tadi, Pak. Itu orang yang terkenal, orang yang terkemuka di halayak penduduk akhirat yaumul qiyamah, ketika nanti hari kiamat datang. Hatta yukhayyirahu minal huril ain ma syaa. Nah, ini mohon maaf nih ibu-ibu, kalau bapak-bapak nanti menjadi orang yang seperti ini, maka setelah Allah jadikan jenengan orang yang terkemuka di antara penduduk akhirat, pahalanya setelah itu adalah jenengan disuruh memilih, Pak, bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Makanya kalau ibu marah-marah, Bapak, niku dirungokke mawon. Sabar. Gitu nggih. Mama nggak boleh cemburu loh ya kalau mama marah. Ibu nggak boleh cemburu. Kenapa? Kalau bapak sabar nanti bidadarinya sudah nunggu di belakang. Sampai seperti itunya Allah itu menyayangi orang-orang yang sabar, yang bisa menahan amarah. Masya Allah, sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita bisa menahan amarah yang meletup-letup. Ada kasus yang di negara Amerika itu, anaknya yang dibunuh oleh preman, kemudian ayahnya itu ketemu sama preman itu tadi dalam persidangan. Pernah dengar beritanya nggih? Kemudian si ayah itu bukan marah sama si pelaku pembunuh itu, justru mengatakan, aku memaafkan kamu. Ketika di persidangan itu, bapak itu bilang ke pelaku bahwa aku memaafkan dirimu. Kenapa? Karena anak ini adalah titipan Allah. Karena memang bapaknya muslim. Bapaknya muslim, jenggotnya putih itu, Pak. Ya. Sampai seperti itunya kuatnya orang sabar, Pak, melakukan hal itu. Karena dia tahu pahala di balik itu semua. Gitu ya. Nah, sama seperti hadis yang setelahnya, Abu Hurairah pun mengatakan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wahai Rasulullah, nasihati aku. Ausini dari kata nasihat. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku. Qala la taghdab. Rasulullah bilang, nasihati aku wahai Rasulullah, bagaimana aku ini bisa menjadi penghuni surga, bagaimana aku bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Rasulullah cuma mengatakan sekali, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, sampai dia berulang kali, saking nggak percayanya Rasulullah cuma bilang la taghdab itu berulang kali. Wahai Rasulullah, nasihati aku bagaimana aku bisa masuk surga. Wahai Rasulullah, nasihati aku, la taghdab. Tidak cukup lagi, Pak, balik lagi, kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah tetap mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, karena bagimu surga. Ya. Ini bab tentang marah. Allah munculkan kesabaran dalam kita menahan amarah itu tadi, yang mengakibatkan surga yang akan kita raih. Nah, jadi seberapapun nasihat yang diinginkan oleh sahabat itu, Rasulullah cuma bilang la taghdab. Sudah, cukup. Jangan marah. Ya. Jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Itu. Jadi cukup menahan amarah. Karena amarah itu mengakibatkan orang sempit, Pak. Sempit hatinya, sempit rezekinya. Ya. Segala pintu akan disempitkan sama Allah. Makanya ciri orang yang bertakwa, manhumul muttaqun alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaidha.
Kadhimin itu dari kata kadhimah. Kalau kadhimah itu artinya termos. Termos itu kan sifatnya menahan, Mbak, menahan panas. Wal kadhiminal ghaidha, setelah dia bisa menahan amarahnya, wal afina 'anin nas. Allah memerintahkan kita, kalau ingin kamu menjadi salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memberikan maaf. Setelah memang berat, Pak, tidak mudah. Digarai gitu ya. Digarai, dicaci, ya, habis itu disuruh maafkan. Nah, itu berat memang. Tapi ya ini kata Allah. Ya, janjinya Allah surga. Bahkan menjadi penduduk yang terkenal di surga nanti. Sampai seperti itunya. Apapun bala yang sedang kita alami saat ini pun tidak lain adalah salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bala itu kan bisa berupa cacian, hati yang tidak tenang, hati yang senantiasa disakiti. Ya, kalau orang Jawa hati yang dilarani gitu. Nah, hati-hati yang begini ini yang sebenarnya sedang mendapatkan sentuhan oleh Allah. Sentuhan cintanya Allah begitu. Nah, disambung dengan hadis setelahnya, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah taala wa ma alaihi khati'atun. Nah, Rasulullah berkata, ma yazalul bala, tidaklah sebuah bala. Bala itu kan sesuatu hal yang tidak disukai oleh kita. Bala, musibah, penyakit, kehilangan harta, ya seperti minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wal thamarat. Ya. Lima macam ujian ini, Pak, yang senantiasa bil mu'min wal mu'minah. Ada ba di situ yang seakan-akan itu melekat pada diri seorang mukmin dan mukminah. Bala yang melekat pada diri seorang mukmin dan mukminah bukan berarti orang yang musibahnya tidak selesai-selesai, dia itu yang dirugikan, tidak. Karena Allah ingin membersihkan dosanya dari dirinya sebenarnya. Sampai nanti Allah menyatakan bersih kemudian diambil sama Allah. Nah, di situ dinyatakan bahwa dosanya sudah bersih. Maka sebenarnya orang yang tahu bahwa bala yang sedang mendampingi dirinya saat ini dan dia merasa bersyukur akan hal itu, wah itu tadi, Pak, ajruhu ghairu hisab. Kemudian dia bersabar, maka pahalanya itu tidak terhitung. Gitu ya. Nah, fi nafsihi wa waladihi. Jadi bala itu menimpa dirinya, melekat pada dirinya, wa waladihi, anak-anaknya, wa malihi, hartanya, hatta yalqallah, sampai dia nanti bertemu dengan Allah Ta'ala wa ma'alaihi khati'atun. Maka jazanya itu adalah dia akan menghapus, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa ketika bala itu masih menempel pada dirinya. Gitu. Jadi bersyukur orang-orang yang bisa menerima hikmah di balik ujian yang Allah berikan yang tidak selesai-selesai itu tadi, Pak. Habis ujian ini datang lagi ujian ini. Habis ini selesai pindah lagi ke ujian satunya. Wah, seperti ini terus. Ya, tapi pasti ada sedikit hiburan yang Allah berikan dalam setiap ujian yang Allah berikan. Kalau dulu bahasa saya ketika dapat wasiat itu, nanti jenengan itu ada cahaya besar sekali. Lah sebelum jenengan menuju cahaya besar itu banyak cahaya yang kecil-kecil gitu, seperti kunang-kunang. Nah, saya menganggap mimpi itu adalah mimpi cahaya kecil-kecil yang menjadi hiburan di tengah ujian yang besar itu tadi, Pak. Tidak mungkin jenengan akan menangis setiap hari, ibu-ibu menangis setiap hari, tidak mungkin. Kehilangan harta ataupun masalah pada anaknya, ya, tidak mungkin setiap hari akan menangis. Setelah menangis pasti ada tertawa, setelah tertawa pasti menangis lagi. Ya, ada kesusahan, ada kemudahan. Di balik kemudahan nanti ada kesusahan lagi. Ya begitulah hidup kita. Selama kita masih bernafas, maka tidak akan berhenti yang namanya bala atau musibah. Karena di balik musibah itu pesan yang diberikan Allah kepada kita bahwa untuk menghapuskan dosa-dosa kita, salah satunya adalah kita ikhlas menerima ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita.
Nah, masuk ke hadis yang selanjutnya, ini tentang seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Uyainah, jadi Uyainah bin Hisn, fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibni Qais, dia mendatangi saudaranya bernama Hurr. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar, jadi si Hurr ini adalah orang terdekat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Wa kana al-qurra, nah, wa kana al-qurra ashab majlis Umar. Kemudian ada seorang ahli ahli qiraah, ahli Quran dari majelis Umar. Wa musyawarati kuhulan kanu aw syubbanan. Nah, dia menyamperi Umar dalam sebuah majelis yang di situ berkumpul orang-orang tua dan orang-orang muda. Faqala Uyainah libni akhihi, maka Uyainah berkata kepada Hur tadi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir, sesungguhnya engkau memiliki posisi daripada masa pemerintahan Umar. Fasta'dzin li alaihi, maka izinkan aku untuk menemuinya. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Kemudian akhirnya si Hur tadi datang kepada Umar dan meminta izin bahwa Uyainah ingin bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan Umar. Kemudian falamma dakhala qala, kemudian tadi si Uyainah datang kepada Umar, ya Ibn al-Khattab, tidak disangka-sangka apa yang disampaikan oleh Uyainah yang bertemu langsung dengan Umar bin Khattab justru mencaci maki Umar. Ya Ibn al-Khattab, kalau bahasanya orang Jawa Timur itu jambal, Pak. Masa kita ketemu presiden langsung jambal nama bapaknya. Ya Ibn al-Khattab, wahai putra Khattab, Umar bin al-Khattab, wahai putra Khattab, fa wallahi ma tu'tinal jazal, sesungguhnya engkau itu pemimpin yang tidak memberikan apa-apa kepada kami selaku rakyatmu. Wala tahkumu fina bil adl, dan engkau memberikan hukuman kepada kami tidak adil. Gitu. Faghadiba Umar, karena Umar dicaci begitu, Pak, langsung di hadapan Umar, maka Umar ini marah. Faghadiba Umar radhiyallahu an hatta hamma ayyuqabi, sampai si Umar tadi mau bangkit dari kursinya kemudian mau menghantam daripada Uyainah. Kita bayangkan Umar ini pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang baik, itu masih dibegitukan oleh warganya. Kamu ini pemimpin yang gak becus, Umar. Kamu orang yang tidak adil, wahai Umar. Nah, ini seorang pemimpin yang baik saja itu dicaci maki, Pak. Kemudian faqala lahul Hur, maka Hur yang berada di sampingnya tadi berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah berkata kepada nabinya, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Umar, dengarkan ayat yang memerintahkan itu kepada Rasulnya, khudhil 'afwa, berilah maaf. Tadi yang sudah mau mau dipukul ya sama Umar, ayat itu menyampaikan pada Umar, jangan mukul, berilah maaf. Khudhil 'afwa wa'mul bil 'urfi, lalu perintahkan kepada yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, kemudian tinggalkan orang-orang jahilin. Itu. Nah, seketika wa inna hadza minal jahilin, sesungguhnya si Uyainah tadi ini adalah bagian daripada orang-orang yang jahilin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala. Umar bin Khattab lebih memilih untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Jadi memilih kitabillah tadi, mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Al-Qur'an. Gak jadi mukul, Pak. Ini seorang pemimpin yang baik, Pak, dicaci maki. Mending. Ya. Nah, bagaimana nasibnya mereka yang tidak adil? Bahkan mohon maaf, itu nanti ada harta yang dimakan untuk kepentingan dia sendiri. Ya. Jadi
orang yang baik pun tidak akan lepas dari yang namanya hinaan, dari yang namanya celaan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah dalam hadis yang tentang Umar ini tadi, ketika kita bisa melampiaskan apa yang bisa kita lampiaskan berupa misal kita ingin melepaskan hawa nafsu kita, nah di situ Allah perintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, Umar mendengarkan itu dan Umar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hadis sebelum terakhir wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ini tentang bagaimana ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak amanah. Nah, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah berkata, innaha satakunu ba'di, sesungguhnya nanti akan terjadi setelahku asaratun. Nah, asaratun ini adalah seorang pemimpin yang mengambil harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, setelah Rasulullah akan datang di mana para pemimpin itu akan mengambil harta yang harusnya dimiliki hak itu untuk rakyat, tapi harta itu diambil untuk kepentingannya sendiri. Terjadi mboten, Pak? Terjadi. Nah, wa umurun tunkirunaha, dan segala perintah yang diingkari oleh pemimpin itu. Ini hadis, Pak. Hadisnya yang berkata, qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Lalu kemudian sahabat Ibnu Mas'ud tadi berkata, lalu ya Rasulullah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati kejadian seperti ini? Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian semua tetap melaksanakan, memberikan apa-apa yang menjadi hak daripada saudara-saudara kalian. Ya. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kemudian engkau meminta apa yang engkau butuhkan sekarang. Jadi kata Rasulullah, sudah, kamu tidak usah ngurusi pemimpin yang model begitu. Tapi kalian tetap melaksanakan amanah yang aku berikan untuk memberikan hak-hak orang yang memang memiliki hak dalam harta itu. Lalu setelahnya engkau meminta kepada Allah atas hak dirimu sendiri. Itu, Pak. Intinya kita disuruh sabar. Sabar, tapi kita tetap melaksanakan apa-apa yang menjadi amanah kita. Di balik itu, kita disuruh berdoa kepada Allah agar Allah itu memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan kita. Nah, ada pemimpin yang seperti ini sudah diwasiatkan sama Rasulullah. Rasulullah sudah menebak dari dulu. Pasti ada pemimpin yang seperti ini. Dan mungkin kita juga mengalami itu. Maka nasihat dari Rasulullah, sudah, kita mau melawan seperti apa tidak bisa. Kenapa? Karena mereka memegang kekuasaan itu sepenuhnya. Justru kita nanti yang kena. Gitu. Kata Rasulullah, sudah, kau berikan hak untuk orang-orang sekitarmu atas apa yang Allah berikan kepadamu. Lalu minta sama Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memenuhi kebutuhanmu. Sudah itu, Pak. Nah, hadis setelahnya pun sama. Ini dari Rajulun Ansar, dari Abi Yahya Usaid ibn Hudairah, anna rajulan minal Ansar. Jadi seorang laki-laki dari kaum Ansar qala ya Rasulullah ala tastamiluni kama tastamalta fulanan fa fulanan. Sahabat Ansar ini pengen diberikan jabatan sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa engkau itu enggak memberikan kesempatan kepadaku untuk aku menjadi pendampingmu dalam pemerintahan? Kata Rasulullah apa? Faqala innakum satalqauna ba'di atharatan. Nah, sesungguhnya kalau aku menjadikanmu seorang pejabat saat ini, satalqauna ba'di, engkau akan mendapati setelahku, setelah aku meninggal nanti, atharatan. Atharatan tadi pemimpin-pemimpin yang memakan harta-harta rakyatnya hanya untuk kepentingannya sendiri. Maka pesan Rasulullah, fasbiru, maka bersabarlah hatta talqauni 'alal haud,
sampai engkau nanti kembali ke akhirat dan engkau menemuiku di telagaku. Wah, kata Rasulullah, sudah disiapkan telaga, Pak, untuk orang-orang yang bersabar terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Jaza pahala dari kesabaran itu, yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim tadi, sudah disiapkan tempat khusus oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang bersabar menghadapi itu. Nah, itu Pak G. Nah, ini sebenarnya masih ada satu. Saya habiskan sekalian, Pak ya. Nah, terakhir, wan Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamil lati laqiya fiha al-adu. Nah, ini terakhir bagaimana Rasulullah ketika dalam kondisi berperang. Jadi jangan biar tahu, perangnya sahabat dan Rasulullah itu ketika perang itu menjauhi yang namanya ujub. Ujub itu merasa meninggal menjadi pahlawan, sombong. Oh, aku menang loh, gitu. Aku menang, aku terbunuh, aku mati syahid, gitu. Ya, terhindar dari itu. Maka Rasulullah dulu dalam hari-harinya ketika beliau berperang menunggu laqiya fihal adu sebelum datang musuhnya. Intadzara hatta idza malati syamsu qama fihim. Jadi sebelum matahari terbenam itu, matahari muncul ya. Sebelum matahari muncul itu, beliau berdiri. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatapannau liqa'al adui. Rasulullah bilang sama para pasukan, janganlah berandai-andai kita akan bertemu dengan musuh kita. Jangan berandai-andai sekalipun kita akan bertemu dengan musuh kita, wahai sahabat dan pasukan. Was'alullah al-afiyah. Mintalah ampun kepada Allah. Jadi tidak pengen Rasulullah ketemu dengan musuh-musuhnya, tidak mau. Malah Rasulullah minta para pasukan ini mintalah permohonan maaf dari Allah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Ketika engkau bertemu dengan mereka bersabarlah, jangan langsung menyerang. Sabar dulu. Ya, sabar dulu, jangan langsung menyerang. Wa alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu terletak di bawah naungan pedangmu. Itu. Nah, jadi disuruh sabar dulu, tidak boleh langsung nyerang. Kenapa? Untuk menghindari dari yang namanya ujub. Ya, menghindari dari yang namanya ghaid, marah yang meletup-letup. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan jangan sampai kita bertemu dengan musuh kita. Harapannya sebelum bertemu itu musuhnya sudah masuk muslim duluan gitu. Harapannya Rasulullah begitu. Nah, ini perang. Kalau orang melihat ekstrim sekali Islam itu, bisanya perang dan sebagainya. Boten. Rasulullah bahkan ingin tidak bertemu dengan musuhnya. Tapi sebelum bertemu dengan musuhnya, harapannya Allah sudah memberikan hidayah pada musuhnya. Tapi kalau sudah bertemu, Pak, cara perangnya nanti ada lagi. Tidak seperti yang penuh dengan nafsu, tidak. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, sekian hadis tadi, di antara perintah Allah untuk menahan amarah, kemudian juga perintah Allah untuk bersabar terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim. Di antaranya semua ini dimasukkan oleh mu'alliful kitab dalam babus sabr, karena kesabaranlah yang dimunculkan dalam setiap hadis yang ditampakkan dalam bab ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, agar bulan depan insya Allah kita akan masuk ke bab baru. Tapi insya Allah nanti kita tematik saja, tidak urut seperti ini, karena ya memang lama sekali kalau pengen khatam kitabnya, tidak khatam karena sebulan sekali. Begitu, Bapak Ibu, monggo ada yang ditanyakan. Waktunya lebih sedikit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan tentang ini, hukumnya demo atau mengkritik pemimpin yang zalim itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya. Ketika kita memberikan kritik kepada seorang pemimpin, ini sifatnya dibolehkan, Pak. Dibolehkan memberikan masukan terhadap pemimpin, boleh. Yang tidak diperbolehkan yang melebihi dari cara penyampaiannya. Misalkan sampai melempar batu, merusak fasilitas,
kita kalau melihat demo ya, berapa banyak masalah orang lain itu terganggu. Nah, kita melihat itu. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan atau kita anggap bahwa ini adalah ikhtiar kita untuk memberikan masukan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim itu, justru malah merusak fasilitas atau masalah orang lain. Orang demo kan pasti macet, Pak. Sementara banyak kebutuhan orang-orang itu yang harus terpenuhi saat itu. Ada juga yang meraih keuntungan juga banyak, Pak. Yang jualan gitu, jualan es banyak. Nah, tapi berilah kritikan itu dengan cara yang terbaik. Gitu ya. Ya kalau kita melihat saudara-saudara kita dulu ya, ketika melangsungkan aksi misalkan dengan cara berzikir, kemudian berdoa tanpa harus melebihi daripada itu, insya Allah itu masih dalam kategori menyampaikan kritik dengan yang baik. Tapi kalau sudah sampai ancaman, bahkan naudzubillah sampai ada korban fisik maupun mental, ini yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Itu yang terakhir didoakan. Didoakan, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan hidayah. Ya, karena kita tidak bisa, Pak. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sekalipun seorang Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya yang mau meninggal, sehingga tidak tercatat sebagai seorang muslim. Innaka lan tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, walakinallaha yahdi may yasha. Nah, terakhir doakan. Gitu. Kata Pak ya. Oh, Bapak. Sedikit ya. Bila ada penguasa, jika ada penguasa atau pemimpin yang zalim, ya, kemudian kita tadi dengan uraian tentang sabar itu banyak telah diuraikan tentang sabar. Bagaimana seolah-olah ada sebuah kontradiksi bahwa bila ada terlihat zalim, ada kezaliman, maka tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencegah, nahi mungkar di situ, ada perintah di situ. Bagaimana? Apakah seolah-olah ada kontradiksi? Penjelasannya bagaimana kira-kira ini? Ya, salah satu di antara faedah kita melaksanakan sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ketika hadis ini tadi membahas tentang kita harus bersabar sama pemimpin yang zalim, artinya bersabar di sini bukan berarti kita tinggal diam. Tapi tetap kita menyampaikan sesuatu yang hak kepada pemimpin kita melalui orang-orang yang berada di sekitar dia. Kalau kita mungkin rakyat biasa, kalau mungkin zaman khalifah dulu bisa langsung datang. Kenapa? Karena ketika itu Umar pengawalnya cuma satu, Pak. Nah kalau sekarang pengawalnya satu mobil saja, satu menteri jalan saja itu mobilnya sudah berapa yang yang ngikutin bodyguardnya itu, apalagi Bapak Presiden. Ya, nah cara kita adalah menyampaikan itu sesuai dengan konstitusi negara. Tidak digubris, Pak. Sudah serahkan perintah ini kepada Allah. Itu sudah cara paling mentok lagi, Pak, mendoakan pemimpin-pemimpin kita yang zalim. Dan tugas kita, nah kalau selemah-lemahnya iman loh, Pak, itu ya, selemah-lemahnya iman kita, ya sudah kita doakan dan kita meminta pertolongan kepada Allah, gitu. Karena ya namanya balaknya nanti yang terkena bukan hanya pemimpinnya, tapi bisa jadi kita semua akan terkena. Maka salah satu usaha seorang mukmin dan seluruh umat mukmin tidak lain adalah kita berdoa. Ya, sampai Rasul tadi kan bilang, Pak, ketika perang saja Rasulullah nggak pengen ketemu sama musuhnya. Sampai seperti itu, sabarnya kita disuruh itu sampai sementoknya seperti itu. Ya, kita mau seperti apa loh? Sekarang orang-orang yang jujur juga ditangkap, gitu. Nah kita mau ditangkap, kebutuhan keluarga kita saja belum terpenuhi, itu. Makanya kita lebih memilih maslahah mana yang lebih baik kita kerjakan tanpa harus kita ini menjadi korbannya. Lebih baik kita berkorban terhadap hal-hal yang baik yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Gitu. Nggak apa-apa, Pak, kita membicarakan politik, tapi ujung-ujungnya doakan.
Ditutup pakai Fatihah gitu Pak. Habis ngomong politik gitu, ayo kita doakan pemimpin kita. Al-Fatihah itu lebih baik Pak. Daripada ngobrol nggak ada ujungnya, ya wes ngono ae gitu, ditinggal habis itu. Lah masjidnya nggak keurus. Gitu nggih. Jenengan tutup habis itu ngomongkan Pak masalah masjid. Ini ada salah satu jamaah ini. Kasihan, beli beras saja susah. Jenengan apa enggak lebih manfaat seperti ini, Pak? Gitu kan? Penduduk sekitar kita saja lah, orang sekitar kita masih banyak yang enggak mampu. Lah kita kok sibuk membicarakan mereka-mereka yang sedang memakan harta kita. Tadi kata Rasulullah, antu adul amanati ila man haq. Sesuai sampaikan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan haknya itu tadi. Terus nggak usah diurusi, doakan saja sama Allah. Nanti Allah sendiri yang turun tangan. Sementara tugas kita itu adalah peduli terhadap sesama kita. Nah itu isyarat hadisnya begitu. Datang jamaah yang nggak mampu siapa saja. Itu nggih. Ada gerakan pembagian beras misalkan, itu sudah baik sebenarnya. Artinya apa? Jamaah masih peduli dengan orang-orang sekitarnya. Ini lebih baik Pak, daripada jenengan ngomongan politik tidak ada ujungnya, besok dibahas lagi, nggak habis-habis lagi. Yang diomongkan orang yang sama, sing jenengan omongi orang yang juga nggak berubah, gitu nggih? Yo nggak pernah jamaah di sini, yo nggak pernah ngasih urunan di sini, gitu. Iya toh? Rugi apa mboten? Sangat rugi sebenarnya. Mending jenengan ngobrol. Siapa yang bisa kita bantu bulan ini? Wah, itu lebih baik, Pak. Wasiatnya Rasulullah begitu. Siapa yang bisa kita bantu? Tukaran masalah politik. Nah, gitu nggih. Tukaran masalah pilihan dan sebagainya. Lebih baik obrolkan apa yang bisa kita laksanakan untuk orang-orang sekitar kita agar pahalanya langsung mengalir. Jenengan itu sudah jelas berkahnya, sudah jelas pahalanya, kok nggak mau dilakukan? Bahasanya begitu, gitu nggih. Kita ngobrol begini kan dalam rangka mengajak. Siapa yang masih belum terketuk hatinya, nah kita ketuk hatinya, ya bahwa rezeki itu bukan berapa banyaknya, tapi seberapa berkahnya. Keberadaan masjid pun tidak harus masjid besar, masjid seperti ini. Yang cukup menampung jamaah untuk kajian saja. Kalau dia dapat manfaat banyak untuk jamaahnya, orang-orang sekelilingnya, sampai pada orang-orang non muslim Pak, itu namanya masjid barokah. Daripada masjidnya besar, hiasannya juga megah, tapi jamaahnya tidak ada. Artinya jamaahnya tidak ada, artinya ketika sholat ya jamaahnya sedikit, waktunya gerakan sosial ya tidak ada suaranya. Mending masjid kecil tapi suaranya kemana-mana. Suara kebaikannya maksudnya Pak. Itu suaranya kemana-mana. Ini masjid api, ini masjid api. Dikenal Pak sama malaikat. Ditanya ketua takmire sopo, gitu kan? Jamaahnya sopo ae, gitu kan? Pasti ditanya begitu. Jamaahnya sudah pasti akan terkena imbas daripada keberkahan itu. Katakan nggih? Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kelapangan rezeki, sehingga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba yang kaya harta, kaya iman, dan suka bersedekah. Allah jadikan anak-anak kita min ahlil ilm, min ahlil Qur'anil azim, wa min ahlil ibadah, wa min ahlis sadaqah, wa min ahlis zakah, wa min ahlil istiqamah. Dan semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ini sebagai ahli-ahli dalam keburukan. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.